Pemirsa, kita lanjutkan diskusi kita. Kebetulan ada Wakil Ketua DPR yang mau berangkat malam ini ke Vietnam. Kita pinjam dulu sebelum ke airport. Sebagai DPR, apa pendapatnya tentang polemik ini? Terima kasih Bang Karni, saya mohon maaf karena harus memenuhi undangan Bang Karni, kita harus tampil di sini, harus nampak. Dan saya juga memang penting ingin menyampaikan sesuatu yang kadang-kadang itulah kelemahan dari bangsa Indonesia. Kita ini tidak punya kemampuan membaca gambar besar, sehingga kita sering menjadi korban dari problem sistem di negara kita. Dan setiap saya berbicara, saya selalu mengatakan bahwa pendekatan yang harus kita lakukan itu adalah pendekatan sistem, ya. Saya terlalu banyak melihat, termasuk ahli-ahli hukum dan ahli katakanlah tata negara, kadang-kadang itu pendekatannya itu terlalu judgement personal dan moral, gitu. Dan itu menyebabkan kita tidak kunjung memperbaiki sistem. Mahar ini sebetulnya adalah satu keterpaksaan yang tidak mungkin dihindari dalam sistem politik seperti sekarang. Dan kalau ada partai politik yang mengatakan tidak ada itu bohong itu, ya. Itu nggak ada, ya. Itu kita sebenarnya membohongi diri sendiri, ya. Ya, saya ingin mengatakan itu supaya tidak usah ada yang nanti kampanye moral di sini. Sebab ini bukan soal moral, ini soal sistem, ya. Kita dijebak oleh sistem, lalu kita mau menghindar dengan mengatakan itu tidak ada, padahal ada. Itu kan dusta namanya, ya. Ini namanya nanti hipokrit atau munafik. Itu tidak boleh. Ada sebuah partai tidak ada yang luput dari kesalahan itu. Tidak mungkin Bang Karni, karena sistem pembiayaan politiknya itu memang memaksakan orang untuk membiayai dirinya, ya. Di semua level permainan, ya. Jadi pidato Pak Prabowo itu sebetulnya kejujuran bahwa terpaksa kita berbicara tentang bukan isi kepala orang tapi tentang isi tas orang, ya. Isi dompet orang gitu loh. Ya nanti kalau saya tahulah peta dari partai-partai. Ada partai-partai yang tadinya didirikan oleh orang kaya tapi tiba-tiba juga jatuh miskin. Karena partai itu adalah mesin pemakan uang yang paling buas, ya, paling ganas dia. Karena itu demokrasi, ya, yang kita harus biaya ini adalah pesta rakyat, gitu. Karena itu mustahil murah, gitu. Kecuali kalau kita berani menata satu sistem yang lebih murah. Makanya waktu itu ada pendulum ekstrim yang ingin diambil supaya pemilihannya itu dilakukan oleh DPRD, gitu. Tapi bukan tidak ada pesta, akan ada pesta, tapi pestanya antara segelintir orang. Dan mungkin kita tidak suka dengan itu, gitu loh. Nah, jadi keterjebakan sistem inilah yang membuat kita itu senantiasa tidak pernah bisa keluar dari persoalan dan berulang-ulang. Dan kita menganggap progresi dalam negara kita ini nggak pernah terjadi, gitu. Dan itu yang merupakan satu keanehan dalam kita berkehidupan berbangsa ini, karena performance kita nggak bisa diukur. Tukang batu di rumah kita yang sedang memperbaiki rumah itu kita bisa ukur performanya. Kalau hari ini dia pasang batu 200, kalau satu batu itu 1000, kita bayar dia 200.000. Kalau besok dia pasang 50 batu, ya akhirnya kita bayar dia 50.000. Kalau di kampung saya dulu, saya tukang bayar petani atau buruh tani, kalau dia menanam padi satu petak sawah bayarnya sekian, kalau 2 petak bayarnya sekian. Tapi negara itu seperti jadi susah diukur dia progresinya, gitu. Sehingga sampai hari ini masalah yang sama berulang-ulang. Dan kita tidak mengerti mesti menyalahkan siapa dalam negara itu. Karena persoalan yang sama berulang-ulang. Bahkan kita mulai tepuk tangan dengan keberulangan itu sebagai satu prestasi. Banyak ini hari ini kita bicara tentang impor beras itu.
Bagaimana caranya menghentikan impor beras itu? Kenapa negara tidak bisa dinilai tentang kemampuannya menghentikan impor beras? Sampai-sampai ada menteri yang mengatakan itu adalah cinta dari presiden kepada rakyatnya. Kapan kita menghentikan korupsi? Tidak ada caranya. Kita mengulang-ulang korupsi ini, ya kan? Dan itu kemudian mulai kita tepuk tangan seolah-olah itu prestasi, padahal itu kebodohan. Sama dengan mahar ini. Mahar ini kita tahu dari awal. Kalau kita tidak mengatur sistem pembiayaan politik, maka sistem pembiayaan politik itu akan menjadi liar. Lalu ada timang-timang, ya. Jadi tadi mohon maaf itu saya dengar tadi dari mobil ceramahnya Ustadz Khotot itu ada makna moralnya, tapi juga challenge kepada kita untuk meregulasi satu sistem yang tidak memungkinkan uang-uang ilegal masuk dalam politik. Sekarang mulai dari presiden sampai kepala desa, itu uang ilegal tidak bisa dihindari. Kita ini petarung-petarung di lapangan, jadi kita tahulah. Darah dari politik kita ini darah haramnya banyak. Dan itu tidak mau diselesaikan. Ada dua sistem yang kita lihat di dunia ini kan. Kita mau pakai sistem Eropa Barat secara umum, dia membiayai politiknya oleh negara. Atau sistem Amerika, yang dia menyuruh private membiayai politik dengan audit yang lebih lebih ketat begitu. Kalau saya cenderung karena juga Amerika termasuk yang menyesalkan sistem pembiayaan oleh private sekarang sampai melibatkan mafia-mafia di Wall Street. Kita juga harusnya berani membiayai politik. Sehingga kemudian kontestasi dalam partai politik mulai diselenggarakan. Saya menyedihkan ada banyak partai kader yang tidak berani mencalonkan kadernya. Karena tidak ada satupun dari kadernya itu yang berani menunjuk tangan dan mengatakan saya bisa membiayai ini. Dan terpaksa mencari orang lain. Dan yang dicari itu pasti orang yang bonafit. Ya, yang dianggap punya uang. Jadi kalau ada tadi itu calon-calon mengatakan, oh saya nggak pernah dimintain mahar. Dia bilang, coba lihat orang itu pasti orang miskin. Jadi nggak usah sok bahwa Anda punya moral, Anda karena kere nggak dimintain uang. Gitu loh, itu persoalan gitu loh. Jadi mari kita secara fair melihat ini. Jangan melihatnya itu sebagai identifikasi yang subjektif terhadap moral. Tapi ada satu sistem yang kita selenggarakan dan kita semua memeliharanya. Sehingga kita semua ini tidak jelas, menjadi subhat semua. Mana yang baik dan mana yang tidak gitu loh. Saya kira kalau pendekatannya ini, kita semua ini adalah korban. Saya terenyuh karena Pak Nyala dan Pak Prabowo itu dua orang sahabat yang sangat baik sekali. Saya mendampingi Pak Nyala dalam masa-masa penghitungan suara ya. Sebulan kami nggak tidur itu menghitung suara itu. Ya, teman-teman PKS dan Pak Nyala banyak kerjasama di Jawa Timur untuk mendatangkan alat bukti ke Jakarta waktu sidang MK. Pak Prabowo juga demikian, orang baik. Yang kalau bisa niatnya dari awal, saya cari uang untuk membiayai kader-kader saya untuk maju. Begitu pandangan Pak Prabowo. Tapi kita harus jujur mengatakan Prabowo juga kan bukan penguasa. Ruang-ruang gerak dia juga sempit kan. Sehingga dia mulai mengerti bahwa politik ini saya nggak bisa biayakan sendiri. Meskipun itu datang awalnya dari niat mulia. Supaya orang yang ditanya itu isi otaknya, bukan isi dompetnya. Dan beliau mengatakan yang sebenarnya gitu loh. Jadi kita ini rusak persaudaraan kita, rusak persahabatan kita, saling mencurigai dan saling menjudgment jelek secara moral karena kita semua adalah korban sistem. Biaya politik kita harus biaya sendiri. Nanti kalau sudah maju dengan biaya sendiri, tetangganya bilang kalau terpilih, untunglah dia terpilih itu katanya. Atau kalau kalah dulu, tetangganya bilang kasihan dia itu, habis hartanya dijual. Memang banyak hartanya dijual. Saya ini sebagai anggota DPR incumbent sudah 3 kali saya menjadi pemenang di dalam pemilu. Pada musim kampanye coba cek harta saya. Pasti ada yang saya jual. Pasti ada yang saya korbankan. Mobilnya, tanahnya. Mau minta siapa? Negara nggak mau menyiapkan ini kok. Orang-orang ini menjual. Tetangganya bilang, kasihan ya habis hartanya. Kalau kalah nih, ada yang gila itu katanya. Ya kan? Nanti kalau menang, tetangganya bilang gini, syukurlah. Dia bisa usaha-usaha cari modal, cari tambahan dan balikin modal. Apa itu balikin modal? Itu kreativitas nyari uang. Dan kreativitas cari uang ini yang namanya akar korupsi. Sehingga korupsi itu memang tidak dihilangkan menurut saya. Karena ada yang berkepentingan bahwa semakin banyak korupsi, saya bisa nampak semakin sibuk.
Dan pekerjaan semakin tidak selesai, uang rakyat diporotin untuk memberantas korupsi, nggak selesai-selesai itu. Seperti berburu di kebun binatang. Coba ini dipangkas dari ujung, nggak ada yang berani memangkas persoalan ini dari ujung, nggak ada yang berani. Kita ini sebenarnya tidak mau menyelesaikan masalah. Dan beban berulang-ulang terus-menerus yang bayar rakyat. Rakyat kita dipertontonkan dengan drama ini dan kita anggap cukuplah rakyat puas dengan drama seperti ini. Ada orang ditangkap, ada orang yang saling serang, ada orang yang saling maki, dan itu adalah pesta pora bunuh diri bangsa Indonesia di abad 21 ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai ketua DPR, wakil ketua lah, DPR sendiri ada ide nggak untuk mengubah sistem ini? Saya menginstruksi Menteri Keuangan, setahu saya sebagai anggota waktu itu 4 kali, Bang Karni, supaya berani menegaskan sikap tentang pembiayaan politik. Ya, tapi takut. Sekarang tahun ini akan kita nikmati pertama kali ada kenaikan dari 150 menjadi 1000. Ada lompatan itu, lumayan sekarang. Tapi menurut saya itu kecil, ya. Karena menurut saya pembiayaan politik itu harus bisa diukur, dan saya kira bisa kita ukur. Biaya demokrasi kita tuh bisa diukur kok. Kapan satu biaya itu normal dan wajar bagi semua orang, sehingga ketika orang tuh masuk dalam politik, yang dilihat dari dirinya adalah apakah orang ini punya kredibilitas, punya isi kepala, punya cita-cita dan keinginan untuk membantu masyarakat atau tidak. Bukan karena kepentingan lain. Kalau itu negara harus mau menghitungnya secara tuntas. Jangan dibiarin ini jadi pasar bebas. Nah, itu saya kira interupsi ini mulai didengar sekarang. Bisa nggak dibikin RUU-nya untuk dasarnya? Saya waktu itu ada rapat dengan teman-teman NGO termasuk Perludem. Saya meminta mereka, saya bisa mengusulkan undang-undang. Tolong bikin undang-undang tentang pembiayaan politik yang tuntas dari A sampai Z. Saya akan memperjuangkan untuk saudara di parlemen. Tapi saya khawatir memang banyak orang nggak mau masalah selesai, biar tetap ramai kita. Jangan-jangan kita nih dianggap bernegara itu artinya sukses kalau banyak masalah, dan kelihatan pejabatnya itu kerimpungan begitu menyelesaikan masalah. Wah, itu karena bangsa kita ini nggak ngerti bedanya antara sukses dan sibuk. Ya, jadi orang sibuk tapi gagal dianggap sukses. Orang nggak sibuk tapi santai dianggap gagal. Saya metaforkan begini, ada 2 desa, di sebelah kiri ini ada kepala desa. Setiap malam sibuk dia nggak tidur, konferensi pers nangkap maling, matanya sampai bengkak kayak panda. Wah, terkenal dia, wah itu jadi popularisme, orang hebat. Tapi sebelah ini ada kepala desa, tidur dia. Habis sholat isya dia pergi tidur, besok pagi dia bangun salaman sama rakyatnya. Gagal dia karena nggak kelihatan sibuk. Saya khawatir ini bangsa sekarang ini menganggap yang berulang-ulang dan membuat kita sibuk itu sukses. Sementara yang tadi itu, yang tidak nampak itu dianggap sebagai itu nggak sukses, karena nggak keren, karena nggak sibuk. Itu sebabnya semua coba identifikasi sekarang. Apa yang menjadi tema ILC itu kan masalah-masalah yang nggak pernah diselesaikan. Dan memang tidak mau diselesaikan. Saya tidak menuduh seolah-olah ILC juga ikut dalam keterlibatan ini gitu loh. Kan karena ILC kan korban juga, kan terpaksa mengangkat tema yang berulang-ulang karena tidak diselesaikan oleh negara. Tapi marilah ya kita bongkar akar persoalannya, dan saya kira kita harus optimis. Otak kita cukup besar untuk menyelesaikan masalah ini. Saya kira itu Bang Karni. Baik. Selamat jalan. Sekarang kita mau dengarkan pidatonya Prabowo dari videonya Partai Gerindra. Sekarang saya sedih. Kenapa? Ketua umum partai, kalau ada yang mau jadi gubernur, datang ke saya, apa pertanyaan pertama yang saya tanya kepada dia? Apa pertanyaan? Saya tanya, ente punya uang enggak? Saya tidak tanya, Anda lulusan mana? Saya tidak tanya, Anda prestasinya apa? Saya tidak tanya, Anda pernah nulis buku apa? Saya tidak tanya, Anda mau jadi gubernur, pernah jadi bupati enggak? Saya tidak tanya. Pernah jadi camat enggak? Saya tidak tanya. Yang saya tanya, ente punya uang berapa?
Sedih saya. Ada orang hebat, orang maju, orang pinter, orang berakhlak, nggak punya uang. Banyak rekan-rekan saya, junior-junior saya tahu pemimpin baik di TNI, saya tahu. Jenderal ini, jenderal itu, luar biasa orang-orang ini. Jenderal yang nggak korupsi, yang nggak punya uang. Nggak punya uang. Bener. Ada yang mau maju gubernur. Saya tanya, ente punya uang? Kalau untuk jadi gubernur minimal 300 miliar. Itu paket hemat. Pahe. Ya. Untung kita di Jakarta kemarin ya adalah Sandi punya duit-duit dikit lah. Iya kan? Tapi ada berapa orang kayak Sandi? Kalau wajah-wajah kalian ini saya kira susah nih jadi gubernur ini. Kalau saya raba-raba ini agak sulit nih. Ya, nggak punya 300 miliar. Saudara-saudara, tetapi, nah ini demokrasi terancam. Semua mau dibeli, semua harus disogok. Ini benar atau tidak? Terserah. Mau percaya atau tidak percaya, kalian rasakan. Baik, kita ke Partai Gerindra. Saya ke Peri Yulianto dulu, Yuliantono, Wakil Ketua Umum. Ya, terima kasih Pak Karni. Jadi sudah semakin jelas terang benderang bahwa yang diramaikan sekarang mengenai kasus Pak Lanyala, menurut saya memang sudah tadi disampaikan juga tadi oleh teman-teman bahwa memang terdapat satu pemisahan yang jelas bahwa yang terjadi antara khususnya saudara Daniel dengan oknum-oknum itu adalah ranah yang lain yang kemudian itu dipersepsikan oleh masyarakat menjadi masuk dalam ruang yang sama ketika hubungan antara pertemuan Pak Prabowo dengan Pak Lanyala. Sesuatu yang berbeda. Pertemuan Pak Prabowo dan Pak Lanyala adalah pertemuan dua orang pemilik ketua umum partai dan kandidat. Dan di situ terjadi pembicaraan-pembicaraan yang menurut saya terbukti malam ini itu tidak pemalakan, karena pemalakan dalam bahasa hukum harus disertai dengan ancaman kekerasan, tidak terbukti. Kemudian itu juga bukan mahar, karena pengertian mahar adalah segala macam, ada imbalan dan lain-lainnya. Jadi dalam konteks Pak Prabowo dengan Pak Lanyala adalah berbeda dengan konteks yang tadi disampaikan oleh teman-teman, khususnya Mas Daniel dengan oknum-oknum partai. Itu merupakan sebuah proses yang tentu harus dipertanggungjawabkan, diperdengarkan secara adil, bukti-bukti dan lain sebagainya. Dan oleh karena itu sekali lagi saya ingin sampaikan pada kesempatan ini bahwa koalisi atau kerjasama politik Partai Gerindra, PAN, PKS memang terjadi untuk di 5 provinsi, Jawa Barat, Jawa Tengah, Kalimantan Timur, Sumatera Utara, dan Maluku Utara, minus Jawa Timur. Nah, tetapi di Jawa Timur kita berusaha untuk membangun poros baru dan di situ ada beberapa nama-nama, ada Bupati Pak Suyoto, Bupati Bojonegoro, Pak Mahfud, Bupati Lamongan, ada Pak Lanyala, ada Mas Moreno Suprapto, ada kita juga ke Mbak Yeni Wahid dan lain sebagainya. Dan memang prosesnya masing-masing ada. Nah, khusus untuk Pak Lanyala ini, bahwa betul Pak Lanyala adalah Ketua Umum Kadin, dan bagi kami Partai Gerindra, Pak Lanyala adalah orang yang
berjasa karena 2 kali pemilihan presiden Pak Lanyala mendukung pasangan Pak Prabowo tahun 2009 dan 2014 kemarin. Oleh karena itu kita juga sebenarnya punya harapan besar kepada Pak Lanyala dengan Pak Prabowo membuktikan bahwa dan Partai Gerindra membuktikan dengan memberikan izin kepada Pak Lanyala untuk menggunakan atau memasang atribut-atribut yang juga disertai dengan gambar Pak Prabowo. Kemudian juga dilanjutkan dengan pemberian surat tugas resmi dari Partai Gerindra kepada Pak Lanyala untuk bisa mendapatkan dukungan dari partai politik dalam rangka mendapatkan kecukupan kursi. Namun sampai dengan tanggal yang ditentukan, tanggal 20 Desember, kemudian Pak Lanyala belum berhasil mendapatkan kecukupan kursi itu dan akhirnya kemudian kita menjajaki lain. Itu sebenarnya di latar belakangi kita Partai Gerindra, PKS, PAN berusaha untuk kemudian membangun sebuah poros baru. Cuma pada akhirnya kita belum menyepakati dan Partai Gerindra misalkan pada Pilgub Jawa Timur mendukung pasangan Pak Saifullah dengan Ibu Putih, PKS juga mendukung Pak Saifullah dan PAN mendukung Ibu Khofifah. Itu adalah satu realitas politik yang sama-sama kita harus terima. Nah, tetapi sekali lagi bahwa Pak Prabowo Subianto dalam soal Pak Lanyala 3 hari yang lalu saya bertemu beliau sama sekali memahami situasi yang ada. Beliau sama sekali tidak emosional, kemudian meminta pada saya juga supaya melihat masalah ini secara lebih bijaksana dan artinya memang ya realitas politik karena memang Partai Gerindra punya keterbatasan-keterbatasan. Begitu juga PKS dan PAN karena memang satu masalah tentang kursi itu tidak bisa kemudian membuat kita menjadi otonom untuk bertindak untuk melakukan sesuatunya. Saya setuju bahwa apa yang disampaikan oleh Pak Effendi Ghazali dan Pak Khotot bahwa keinginan moral kita sebenarnya terhadap mahalnya biaya demokrasi ini memang kita harus lawan. Dan Pak Prabowo Subianto, Partai Gerindra dan partai-partai yang pada saat itu, pada saat Koalisi Merah Putih itu mengajukan usulan terhadap proses pemilihan kepala daerah itu dilaksanakan melalui DPR dan DPRD ya, itu adalah sesuatu usulan yang sudah resmi, memiliki dokumen, tetapi kemudian di tengah jalan ini untuk diketahui juga kemudian gagal mendapatkan dukungan dari seluruh fraksi yang ada di DPR RI karena pada saat itu presiden yang berkuasa masih kalau nggak salah Pak Susilo Bambang Yudhoyono mengeluarkan peraturan pengganti undang-undang yang kemudian akhirnya pelaksanaan demokrasi pemilihan pilkada ya sampai dengan sekarang masih menggunakan satu sistem yang kita langsung. Nah, ini adalah bagian ya realitas politik yang juga harus kita terima gitu. Dan saya rasa Pak Khotot ya, saya ingin juga menanggapi bahwa dengan segala hormat bahwa Pak Prabowo, Partai Gerindra kita semua juga mendukung secara moral gerakan bela Islam, teman-teman yang pada saat itu melakukan respon terhadap orang atau kebijakan yang kita rasa eksklusif dan kemudian masuk ke sebuah ranah yang kemudian menyinggung perasaan umat Islam dan menjadi sebuah gerakan. Tetapi saya dalam kesempatan ini ingin meminta Pak Khotot bahwa kita ingin kebesaran, keikhlasan perjuangan itu kemudian tidak terkurangi dengan kekecewaan kita yang kemudian karena kita mendukung seseorang nggak jadi dan mudah-mudahan kita ke depan bisa tetap bersama-sama memperjuangkan ini menjadi satu semangat dan saya berterima kasih Pak Khotot dan Pak Effendi Ghazali terhadap usulan ini. Jadi sekali lagi ini adalah satu
situasi yang sudah menjadi terang benderang buat Partai Gerindra, buat kita semua, supaya masyarakat juga menjadi jelas duduk perkaranya. Kita juga tidak kemudian istilahnya Pak Khotot tidak digoreng menjadi kemudian masalahnya adalah menjadi sesuatu yang tidak mendasar atau tidak menjadi maslahat buat semuanya. Dan mengenai soal proses mekanisme yang ada, Partai Gerindra tentu punya mekanisme untuk melakukan evaluasi. Kita juga sadar bahwa tentu ada koreksi, kritik, dan lain sebagainya. Sepanjang bahwa bukti-bukti yang disampaikan memang otentik dan punya alasan, kita akan laksanakan persidangan mahkamah partai. Kemudian sekiranya saya juga sampaikan kepada pihak Bawaslu dalam hal ini, sekiranya memang masalah ini belum dilaksanakan laporan resminya kepada Bawaslu, saya rasa ini sudah dianggap sesuatu yang karena kekurangan bukti dan lain sebagainya. Ini mohon untuk bisa dipikirkan, dipertimbangkan kembali. Tapi sekali lagi saya ke depan Partai Gerindra memastikan bahwa bersama dengan PKS, insya Allah dengan PAN, akan tetap berada di garis depan memperjuangkan soal-soal ketidakadilan, membela orang yang tertindas, masyarakat yang miskin. Masih banyak persoalan-persoalan besar di hadapan kita. Ada soal impor beras 500.000 Pak Karni, ada soal-soal ya harga-harga naik dan lain sebagainya yang sebenarnya lebih membutuhkan itu. Tapi sekali lagi dengan kesempatan ini menjadi terang benderang buat kita, dan alhamdulillah bagi Partai Gerindra dan bagi Pak Prabowo Subianto ini adalah satu yang baik gitu, dan kemudian bisa menjelaskan kepada masyarakat bahwa tidak ada mahar politik di Partai Gerindra. Itu dibuktikan bahwa tadi testimoni dari beberapa tokoh-tokoh, Pak Mahfud terakhir, kemudian Pak Ridwan Kamil, kemudian Pak Anies Baswedan, Mas Sandi, itu juga menjelaskan, membuktikan bahwa sekali lagi Partai Gerindra, Pak Prabowo Subianto komit terhadap soal itu. Kalau kita mau mahar di Pilkada Jakarta, kita pasti ikut dukung yang incumbent, yang didukung oleh kekuatan-kekuatan besar yang memiliki modal besar. Tapi kita buktikan, dan mudah-mudahan masyarakat juga ngerti bahwa nilai-nilai itulah yang sekarang sedang kita perjuangkan. Memang kita seperti yang disampaikan Mas Fahri tadi, kita perlu satu kekuatan bersama, dukungan dari masyarakat, bahwa pelaksanaan demokrasi ini memang kalau dirasakan terlalu mahal, kita perlu untuk merumuskan kembali, mengusulkan rancangan undang-undang yang mengembalikan proses pemilihan kepala daerah itu bisa dilakukan di Dewan Perwakilan di Legislatif. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau nggak ada mahar, munculnya angka 40 miliar, 170 miliar. Ya, itu dalam bentuk apa itu? Kan gini Pak, saya nggak tahu, saya sekali lagi memisahkan apa yang disampaikan oleh teman-teman, khususnya Mas Daniel tadi. Tapi kalau biaya seorang kandidat untuk melaksanakan, kebetulan saya kemarin juga menjadi bakal calon gubernur di Jawa Tengah. Saya juga mengeluarkan uang sama persis seperti yang dilakukan oleh Pak Lanyala. Saya mengeluarkan biaya untuk atribut, kemudian menyelenggarakan kegiatan pertemuan dan lain sebagainya. Itu juga adalah biaya yang memang harus dikeluarkan. Tapi ada juga biaya-biaya yang sifatnya sebenarnya iklan di media. 1 detik ada angkanya. Itu kan sebenarnya angka baku yang harus dikeluarkan. Biaya kampanye, meskipun biaya kampanye tergantung dari strategi kampanye apa, kita bisa melaksanakan strategi kampanye yang tidak membutuhkan biaya yang banyak. Tapi kita kadang juga membutuhkan strategi kampanye yang terkadang punya konsekuensi mahalnya biaya. Jadi sebenarnya biaya-biaya itu adalah biaya saksi. Jawa Timur khususnya misalkan ada berapa TPS,
68.000 kurang lebih. Itu kan meskipun kita minta kader-kader kita untuk secara idealis, secara semangat, mereka akan melakukan pekerjaan-pekerjaan demi partai, tetapi kan itu adalah sesuatu yang juga kita harus mempertimbangkan. Mereka harus diberi atensi, bisa dalam bentuk uang, bisa dalam bentuk makanan, karena mereka melakukan tugas berhari-hari. Kan oleh karena itu biaya-biaya yang menurut saya itu adalah sesuatu yang memang harus dibicarakan oleh seorang kandidat. Dikasih langsung oleh si kandidat atau store dulu ke DPD atau DPW? Kan itu sesuatu yang harusnya dikeluarkan setelah pada saat melaksanakan kampanye. Setelah kampanye. Melaksanakan kampanye. Karena biaya-biaya itu adalah biaya-biaya yang harus dikeluarkan, biaya saksi, biaya kampanye, itu biaya lewat partai atau langsung? Ya lewat kan sebenarnya ini pembicaraan, misalkan contoh yang terjadi antara Pak Prabowo dengan Pak Lanyala adalah pembicaraan mengenai soal biaya-biaya tersebut. Semua pasti akan membicarakan soal itu. Tetapi mengenai soal teknis itunya, pelaksanaan pengeluaran biaya-biaya itu tentu akan disesuaikan setelah kemudian mendapatkan rekomendasi melaksanakan. Tapi ada biaya-biaya yang misalkan saya pada saat kemarin sebelum diberikan atau dikeluarkan rekomendasi oleh partai, saya juga harus mengeluarkan biaya-biaya karena itu adalah konsekuensi dari kita sebagai kandidat yang mau maju mengenalkan diri kepada publik. Jadi memang ada konsekuensi logis yang memang harus dikeluarkan bagi seorang kandidat yang mau maju. Rekomendasi itu adalah syarat administratif. Nah, setelah kemudian definitif, kemudian mendaftar ke KPU, kemudian melaksanakan kegiatan-kegiatan yang berkaitan. Apa biasa Ketua Umum menanyakan Anda punya modal berapa? Enggak, saya rasa tadi yang disampaikan Pak Prabowo Subianto rekaman terakhir itu adalah satir. Sikap Pak Prabowo Subianto yang sedih melihat betapa demokrasi pemilihan kepala daerah dilaksanakan dengan sesuatu yang syarat dengan uang. Padahal kita sebenarnya punya mekanisme, punya standar bahwa kalau kita mau menetapkan seseorang sebagai kandidat adalah pertama punya integritas. Kita lihat moral, kita lihat programnya, kita lihat hasil surveinya. Tetapi masalah soal keuangan, biaya itu adalah sesuatu yang juga tidak bisa dihindari bagi seorang kandidat. Oleh karena itu, itulah yang sebenarnya secara satir Pak Prabowo Subianto menyatakan bahwa beliau sedih melihat persoalan ini. Dan saya nggak pernah juga diminta soal itu. Dan ketika kemudian partai pada akhirnya memutuskan, bukan saya sampaikan bahwa saya menghormati dan loyal terhadap keputusan itu. Dan saya juga pada saat yang bersamaan mendukung, kebetulan kalau untuk Provinsi Jawa Tengah, koalisi kerjasama politik antara Partai Gerindra, PAN, dan PKS kepada Pak Sudirman Said, saya sampaikan saya akan dukung Pak Sudirman Said. Jadi sebenarnya mudah-mudahan ini juga bisa difahami oleh Pak Lanyala, dan masyarakat juga bisa melihat bahwa mudah-mudahan kita bisa. Waktu Lanyala ketemu Prabowo, itu ada saksinya? Waktu Pak Prabowo ketemu Lanyala, saya rasa ada beberapa orang. Ada 2 orang. Dari? Boleh saya tambah sedikit biar Pak Ferry ya. Kalau kita tanya semua partai apakah tidak ada praktek politik uang, itu semua akan jawab tidak ada. Ini. Tapi fakta dalam kasus Pak Lanyala ini memang harus Gerindra dengan jiwa besar untuk memahami bahwa ada kamar-kamar gelap, ruang-ruang gelap yang memang saya bilang tadi, saya potong bahwa itu ranah yang berbeda. Saya menghormati pendekatan Pak Fer dengan latar belakang aktivis menjadi politisi, pasti ideal bicaranya gitu. Saya percaya. Tetapi realitas di internal Gerindra saat ini, saya harus buka di sini. Pak Prabowo itu terkepung dalam kotak gelap. Ada satu mekanisme dalam rekrutmen kepala daerah itu tidak berjalan. Contoh saya mau kasih tahu. Contoh yang misal begini. Bagaimana saya pasang baleho selama berhari-hari hampir 1 tahun. Kemudian di ujungnya saya bertanya apakah saya dapat rekomendasi. Ini naif.
Bagaimana saya sudah datang ke Pak Amin Rais, ke seluruh toko-toko, saya ikut semua prosedur, bahkan survei saya, Pak Lanyala ya, surveinya dari 7 survei, 6-nya itu di atas. Ya, kemudian di ujungnya mengatakan bahwa Anda cukup dapat surat tugas dan waktunya 10 hari. Bagaimana surat tugas 10 hari dengan 1 tahun kerja orang itu? Artinya apa Mas Ferry? Di dalam internal Gerindra ini sebagai cermin dari semua partai tidak bekerjanya sistem rekrutmen yang transparan. Baik, Ya, baik. jadi kalau itu kira-kira saya, itu. saya tadi udah biar dia contohkan, jawab. saya udah contohkan bahwa saya juga sama beberapa bulan melakukan apa sosialisasi, bahkan itu diputuskan oleh partai, dan ya rasanya memang itu merupakan bagian dari konsekuensi bahwa pada akhirnya keputusan partai salah satunya adalah bahwa memang kita dibatasi oleh soal kecukupan kursi, kita harus berunding dengan partai lain. Jadi dengan segala hormat, mohon maaf bahwa memang kita tidak bisa memiliki otonomi untuk memutuskan itu. Beda kalau kemudian Partai Gerindra memiliki kecukupan kursi, saya rasa kita bisa putus. Enggak, saya nggak mau berjawab-jawaban lagi. Andre Rosiadi. Baik, terima kasih Bang Karni. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memang kasus yang disampaikan oleh Pak Lanyala ini memang mengagetkan seluruh kader Partai Gerindra, ya, Bang Faisal, Mas Daniel, Ustaz Al-Khattab. Terus terang ini mengagetkan kita semua karena selama ini politik budaya mahar itu tidak dikenal di Partai Gerindra, ya Bang Karni. Saya adalah orang yang pernah ingin maju di Pilkada Kota Padang tahun 2018 untuk Pilkada besok. Saya menemui Pak Prabowo, ya. Saya datang ke Pak Prabowo, saya sampaikan kepada Pak Prabowo, saya ingin ikut Pilkada Kota Padang. Lalu beliau menanyakan, mau maju wali kota atau wakil wali kota? Insya Allah wali kota Pak. Ya sudah, urus rekomendasinya segera, atur sama Bang Fadli rekomendasinya keluar. Tapi setelah saya istiqoroh, lalu pertimbangan keluarga, saya memutuskan tidak jadi maju dan saya sampaikan bahwa saya tidak ikut Pilkada Kota Padang. Dan percakapan saya dengan Pak Prabowo lalu dilanjutkan dengan Wakil Ketua Umum Bang Fadlizon karena beliau yang bertanggung jawab untuk daerah Sumatera Barat, itu tidak ada pembicaraan mahar sedikit pun. Nah, kita semua tahu bahwa selama ini testimoni sudah keluar, ya. Kang Emil sudah menyampaikan meskipun sekarang beliau berbeda pihak dengan kami, ya. Kami mengusulkan Pak Sudrajat dan Saihu, Kang Emil didukung oleh partai lain. Kang Emil sudah menyampaikan testimoni kepada kami, ya, bahwa tidak ada mahar di Partai Gerindra. Bahkan silahkan tanya kepada Pak Jokowi dan Pak Ahok yang didukung oleh Partai Gerindra. Di kasus Pak Jokowi dan Pak Ahok, itu Pak Prabowo mengeluarkan uang dari kantong pribadinya Pak Karni, itu hampir 62 miliar. Ya, untuk kasus Anies dan Sandi saja, tadi saya diskusi dengan Ketua DPD Gerindra DKI Muhammad Taufik, meskipun Bang Sandi menyatakan beliau mengeluarkan uang sampai 108 miliar, karena Sandi merupakan konglomerat, ya, pengusaha besar. Itu Pak Prabowo, ya, diinformasikan oleh Ketua DPD Gerindra DKI bahwa mengeluarkan uang hampir 70 miliar. Di zaman Pak Jokowi Ahok, beliau mengeluarkan uang 62 miliar dari kantong pribadi. Itu baru dari kantong pribadi Pak Prabowo. Belum lagi iuran dan gotong royong dari kader-kader yang ada di seluruh Indonesia yang jumlahnya lebih besar dari sumbangan dari Bang Sandi sendiri. Inilah yang terjadi selama ini di Partai Gerindra, bahwa kami mengenal azas urunan, azas gotong royong, dan selama ini Pak Prabowo mengeluarkan dari kantong beliau pribadi untuk memenangkan calon-calon yang beliau dukung. Baik. Ya, lalu Pak Karni, saya ingin mempertegas bahwa sekarang semua sudah terjadi, ya. Pernyataan Pak Lanyala sudah digoreng di mana-mana, bahwa dinyatakan bahwa Pak Prabowo memalak, Pak Prabowo memeras. Padahal Pak Lanyala tidak pernah menyampaikan seperti itu, ya. Pak Lanyala tidak pernah menyatakan. Begini, saya kira Bentar, Bang. saya nggak Saya mengizinkan selesaikan lagi dikit, nanti Abang bahas, Bang. Karena waktu kita Ya. udah hampir jam 12. Jadi Pak Lanyala tidak pernah menyampaikan itu, bahwa Pak Prabowo memeras beliau. Ya, kami memahami, ya,
kesedihan dan kekecewaan dari Pak Lanyala. Karena Pak Lanyala adalah seorang kader Gerindra, selama ini berjuang bersama-sama. Dan Pak Karni, kita sampaikan secara tegas bahwa dari pihak Gerindra sudah jelas, kita akan minta bukti yang dipegang oleh Pak Lanyala dan Pak Daniel. Insya Allah Pak Prabowo akan memerintahkan Mahkamah Partai untuk menginvestigasi, mengevaluasi, sehingga kalau memang ada oknum Gerindra yang bersalah, tentu Pak Prabowo sebagai ketua umum akan memberikan sanksi yang tegas. Karena sekali lagi Gerindra didirikan untuk memperbaiki nasib bangsa Indonesia, untuk bergerak bersama rakyat Indonesia menghadirkan kesejahteraan. Inilah inti tujuan Gerindra didirikan oleh Bapak Prabowo Subianto. Jadi insya Allah yang dimasukkan oleh dari tubuh Pak Lanyala ini masukan yang sangat berharga bagi kami. Kami akan lakukan evaluasi. Silahkan buktinya disegerakan kepada kami. Insya Allah Mahkamah Partai kami akan bekerja. Kalau memang ada yang bersalah, pasti akan diberikan hukum. Terima kasih. Pemirsa, mahar politik itu ibaratnya sama dengan mahar untuk kawin pernikahan, dan janji pernikahan sama dengan janji seorang kandidat dengan pemilihnya. Janji itu diucapkan di depan semua tamu dan dilupakan setelah pernikahan terjadi. Dick Cheney, komedian Amerika. Kita rehat sejenak.